Gimana ya Pak? Boleh Pak? Ya, Pak. Sini, depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini kan ke depan berdiri aja. Oke. Sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini akan dilaksanakan seminar kerja praktek untuk saudara Zidane Belakang Fijbullah dan Husni Mubarok dengan judul seminar kerja prakteknya akan membangun aplikasi absensi karyawan terintegrasi mobile. Pada kesempatan kali ini akan beri menjadi dua sesi. Saudara Zidane dan Husni tolong menjelaskan terkait dengan laporan yang sudah Anda buat dan produk yang Anda hasilkan. Nanti kita lanjut pada sesi tanya jawab. Kita kurang lebih kasih waktu pada kalian itu 10-15 menit ya. Tolong jelaskan sebaik mungkin dan sejelas mungkin. Kamu sudah siap? Siap. Jika sudah siap, waktu dan tempat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas hadirin dan selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih kepada PJ yaitu Pak Richard. Terima kasih kepada pemimpin yang telah hadir yaitu Pak Yohanko. Untuk singkat waktu, saya langsung saja masuk kepada materinya yang akan dibahas yaitu pokok pembahasan di sini adalah latar belakang metode penelitian, tujuan pekerjaan, hasil dan pembahasan kesimpulan. Latar belakangnya itu tentang perusahaan ini yaitu saya berkesempatan yaitu di Yogyakarta Persero yang milik badan usaha milik negara yang bergerak dalam jasa konsultan, engineering atau dengan proyek manajemen proyek dan pengembangan bisnis. Untuk perancangan sistemnya di sini saya dari PT Yogyakarta memerlukan aplikasi atau website yang bisa mengakses absensi yang dapat memfasilitasi antara pengguna dan admin dan menggunakan absensi dengan mengkonfirmasi bahwa mereka berada di lokasi tersebut yang telah disetujui oleh karyawan-karyawan. Untuk metode yang digunakan, kami menggunakan Rapid Application Development, yaitu siklus pengembangan yang dirancang untuk memberikan keuntungan pengembangan yang lebih cepat dan berkualitas tinggi dibanding dengan hasil yang dicapai dari siklus pengembangan tradisional atau siklus pengembangan sebelumnya. Siklus ini dirancang untuk mengambil keuntungan maksimal dari pengembangan perangkat lunak. Dikutip dari jurnal Gunawan dan Fajar pada tahun 2022. Berikut tujuannya yaitu kami bertujuan pada kerja praktek di PT Yogyakarta yaitu pertama membangun sebuah aplikasi absensi, terus yang kedua memecahkan masalah yang diberikan. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang membahas WBS di sini. Saya seperti bisa dilihat dalam layar ini WBS dari kami yang dirancang yaitu dari pertama perancangan requirement, desain fase execution dan fase implementasi. Seperti bisa kalian lihat juga para hadirin semuanya. Untuk hasil dan pembahasannya kami membuat dua role absensi. Pertama role-nya untuk karyawan, terus yang kedua untuk admin, di mana karyawan bisa melakukan absensi dan memonitor absensi secara real time. Terus juga admin juga dapat melakukan monitoring terhadap karyawan secara langsung. Nah, seperti inilah hasil dan use case yang kami rancang, yaitu dari pertama yaitu login dan juga ada dua aktor yaitu karyawan dan admin. Di
Di sini ada yang karyawan yaitu absensi bisa langsung extend untuk atau membukakan kepada izin, sakit dan histori. Dan yang selanjutnya itu adalah aktor admin. Di sini admin juga bisa input data karyawan, mengelola karyawan, mengelola lokasinya, backup absensi, mengelola data izin dan sakit, approved, decline, dan waiting atau untuk pada itu dari izin dan sakitnya dan laporan absensi. Nah, kesimpulannya bisa yang pertama yaitu kerja praktek dilakukan di PT Jakarta menghasilkan sistem absensi dengan menggunakan framework Laravel, dan yang kedua pengolahan absensi sebelumnya hanya menginputkan secara manual dalam website atau aplikasi. Nah, sekarang hanya perlu dengan foto selfie dan juga terdatanya langsung pada dalam radius untuk langsung tercatat di mana lokasi tersebut. Yang ketiga, aplikasi ini juga berguna untuk mengontrol karyawan semuanya dalam absensi yang lebih mudah melakukan monitoring yang terkendali. Yang keempat, membantu proses absensi menjadi terintegrasi mobile. Terima kasih. Jelaskan dari lo admin dulu. Admin untuk ya. Pertama yaitu ada menu admin, ada menu dashboard, di mana terdapat langsung rekap karyawan hadir, karyawan izin, sakit, dan karyawan terlambat. Ini untuk dashboardnya itu di rekapnya itu per hari, jadi setiap ganti hari itu ke reset. Terus juga di data master ada data karyawan. Nah, di data karyawan ini adminnya itu bisa create data, dan juga untuk create datanya ada ini username, terus juga jabatannya, nomor HP, dan juga bisa upload file, terus juga bisa pilih departemennya apa, terus juga di cabang mana. Karena ini aplikasi di user pas kita wawancara user requirement, kita memintanya itu supaya bisa digunakan di banyak cabang kantor. Jadi kita buat kantor cabangnya untuk multi lokasi di berbagai kota. Next. Terus juga ada aksinya. Pertama itu ada aksi edit untuk mengedit data karyawan. Terus yang kedua itu ada menu setting, di mana menu setting ini untuk menentukan jam kerja. Ada reguler dan juga ada dinas. Jadi dinas itu misalkan dari kantor pusat ataupun ada dinas ke kantor cabang, otomatis kan waktu sama lokasinya juga berbeda. Nah, kami buat dinamis di mana master jam kerjanya itu juga bisa disetting. Terus di sini ada menu data departemen, di mana data departemen itu untuk menentukan departemen apa yang karyawan itu, identitas karyawannya di departemen mana. Untuk fiturnya sendiri ada tambah departemen, edit, dan hapus. Terus yang ketiga itu ada kantor cabang. Nah, di sini lokasi kantor cabang itu ditentukan. Untuk kantor cabang ada beberapa yang telah kami input untuk training hari kemarin. Beberapa kota seperti yang tercatat. Nah, untuk tambah datanya sendiri, di sini tuh ada nama kode cabangnya, nama kota mana, terus ada lokasi cabang dan juga radiusnya kantornya itu berapa meter. Jadi bisa disetting hitungannya tuh per sentimeter. Jadi kalau mau 1 kilo itu 1000 meter dihitungnya. Untuk yang ketiga itu ada monitoring presensi.
Jadi karena kita belum melakukan presensi, namun kami kemarin sudah melakukan tes. Nah, ini untuk hasil hari kemarin. Jadi ada presensinya itu langsung bisa dilihat di monitor oleh admin. Dan juga keterlambatannya sudah ada. Terus untuk menentukan lokasinya, melihat lokasi karyawan, kita langsung bisa lihat lokasi presensi user. Kemarin ada yang di luar kota juga kemarin. Di Depok, ini di salah satunya di kantor Depok, dan juga ada di beberapa kota lain. Terus di sini juga di admin ada pendataan izin sakit. Jadi untuk izin sakitnya itu di menu karyawan, di aplikasi karyawannya itu bisa mengupload surat sakit dan izin. Nah, di sini si adminnya itu bisa membaca dulu suratnya. Ini karena fotonya ini ya, acak harusnya ini foto surat. Terus juga di sini ada disetujui dan ditolak. Terus juga misalkan kalau ditolak ada alasannya seperti apa. Karena pas user requirement si karyawannya itu misalkan ditolak, itu pengen tahu alasannya kenapa. Terus yang selanjutnya itu ada laporan. Pertama ada laporan presensi per tiap karyawan. Misalkan untuk yang bulan November kita ambil salah satunya. Terus setelah laporan langsung ke create PDF-nya dan juga bisa di monitor. Nah, kalau kemarin untuk jam pulangnya itu karena meetingnya cuman tidak full, jadi kita hanya absen masuk. Jadi di sininya itu untuk jam pulangnya belum absen keterangannya. Untuk selanjutnya itu ada rekap presensi per seluruh karyawan. Jadi untuk adminnya, laporan admin ke mungkin ke atasannya itu bisa langsung cetak laporan, dan semua rekap karyawannya itu udah langsung dibuat otomatis. Terus yang selanjutnya itu bisa diekspor ke Excel karena untuk keperluan supaya bisa diedit-edit katanya sesuai user requirement. Terus yang selanjutnya itu ada lokasi kantor. Ini untuk lokasi kantor pusat. Jadi kita lokasi kantor pusatnya di menu konfigurasi dan ada konfigurasi jam kerjanya. Nah, untuk konfigurasi jam kerja seperti ini, dan bisa ditambah juga. Misalkan namanya ada yang lain, misalkan bukan dinas, itu nanti adminnya yang menentukan. Di sini ada kode jam kerja, nama jam kerjanya, terus awal masuk jam kerjanya, absen awal, absen masuk, terus juga jam masuknya. Kalau misalkan tetap bisa masuk, setelah itu jadi keterangannya terlambat. Terus ada akhir jam masuk, jadi perusahaannya minta supaya setelah jam sekian si karyawannya itu tidak bisa melakukan absensi. Terus juga ada jam pulang. Jadi perusahaan juga minta jam pulangnya itu reset. Jadi sebelum ada jam pulang tidak bisa absen pulang. Itu untuk dari sisi back end. Sisi front end. Ini adalah yaitu tampilan login dari aplikasi yang kami rancang, yaitu tentang absensi. Ini seperti inilah tampilan loginnya. Nah, di sini terdiri dari profile, cuti, histori lokasi, dan juga jam masuk, jam pulang, hadir, izin, sakit, dan telat. Dan terdapat ada juga gelar ini dan leaderboard. Kalau misalkan langsung absen, pencet ini langsung masuk ke sini. Nah, masuk langsung ke foto selfie dari karyawan-karyawan tersebut dan harus mencakup di radius ini. Kalau di luar radius akan tidak bisa absen. Nah, di sini juga ada jam mulainya, masuk, dan akhirnya, dan pulangnya juga. Coba absen.
Terima kasih, selamat bekerja. Dan juga notifikasinya untuk berhasil atau dan tidak berhasilnya. Nah, kalau langsung sudah absen masuk, maka otomatis kalau ngeklik ini juga, kalau di jam pulangnya langsung masuknya di jam pulang, absen pulang. Nah, untuk ini, karena tadi di setnya jam 9.30, jadi membahas yang lain dulu. Nah, ini fitur dari history presensi. Ini masuknya dari history bulan ini, misalkan dari si perkaryawan. Nah, itu ada fotonya, foto masuk. Nah, ini masuk jam kerja dan jam pulangnya. Terima kasih, hati-hati di Kalau jalan. sudah masuk jam pulang, maka bisa langsung absen pulangnya. Nah, masuk aja langsung ke izin. Nah, di izin ini terdapat ada approved, waiting, dan decline. Nah, di situ yang tadi telah dibahas, yaitu admin bisa menolak dan bisa menerima dari izin ataupun sakit. Dan jika ingin menambahkan nah, di sini tentukan tanggalnya, dan di sini memilih antara izin dan sakit, izin masuk, dan mewajibkan memasukkan keterangannya. Dan jika ada ingin upload foto atau misalkan surat izin dan surat sakitnya, maka masukkan langsung kirim. Nah, data berhasil disimpan, nanti tinggal ditunggu oleh admin yang memonitoring absensi, izin, dan sakitnya. Nah, di sini ada juga fitur profile dari semua karyawan, bisa edit nama, nicknya, dan juga password, dan juga bisa tag to upload tuh bisa untuk foto profile dari masing-masing karyawan. Itu yang bisa kami sampaikan. Silakan. Oke, terima kasih Jidan dan Husni. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi kedua. Yang pertama saya beri kesempatan pada Pak Reza Denesa. Yang pertama perhatian skripsi ya. Ini kalian sebulan kan belum sampai Agustus. Ya. Bisa beres kayak gini. Alhamdulillah bisa. Dan banget ya. Di laporan yang kuning ada kita setiap hari, setiap minggu, dan kita hal apa saja yang kami lakukan gitu. Karena kita dimonitor terus. Oke, kamu udah minggu depan langsung jadi skripsi kayaknya bisa juga. Amin. Udah jadi nih, ketua aplikasi udah jadi, udah jalan nih, udah bagus. Jadi sebenarnya kan nggak banyak ya, kan ini juga laporannya udah lengkap banget menurut saya. Dan fundamentalnya udah aman juga. Ya, cuma ada beberapa hati ya, concern ya, karena saya pikir laporannya udah bagus. Saya mau masuk ke teknis aja ya, kita ngomongin teknis aja. Di halaman 32 ada kebutuhan nah, jadi ada kebutuhan operasional, tapi saya nggak lihat ini dibahas ya tentang bagaimana apapun lah penerapannya, kesediaannya, pengecekan musiknya dan sebagainya. Meskipun sebenarnya ini sangat bisa dibilang sangat mudah untuk dibukanya ya. Saya kasih tahu aja deh, untuk terkait user friendly kita bisa bilang udah pakai parameter itu dapat user friendly lah. Ini kalian pakai Tailwind atau pakai apa sih? Kalau untuk di mobile-nya kita pakai WebView. WebView ya. Jadi kita enggak karena melihat waktunya juga. Ya, paham. Jadi kalau kita pakai Flutter mungkin agak lama. Tapi kita gunakan WebView untuk supaya lebih singkat, lebih kekejar gitu untuk waktu 1 bulan.
Lebihnya pakai apa? Eh, Retron atau tampilan web biasa? tampilan web biasa. Oh, nah, oke. Tapi layoutnya mobile. Ya, Oh. dan juga bisa kita nge-create di salah satu apa? Jadi nge-create-nya itu .exe. Jadi bisa diinstal juga di mobile. Tapi kan Ya, jadi buat APK, jadi si karyawannya itu bisa dengan mudah menginstal gitu tanpa harus kesulitan misalkan masukkan URL dan lain sebagainya. oke. Nah, ini ada cuma konten kemudian profesional. Pertama dan yang kedua isi to use. Nah itu juga kan karena nggak dibahas, kita nggak tahu penerapannya kayak gimana. Perlu sistem ringan. Kita juga nggak tahu kan ini pembahasan nggak dibahas dan jadi. Jadi apalagi tambahannya apa? Itu satu lagi. Ada kebutuhan. Ini kan absensi ya. Yang itu berurusan dengan kayak gaji kan. Kayak ini kan itu di dalam gaji, kinerja, performa dan segala macam. Nah, makanya di sini ada norma nasional yang sebenarnya masih satu lagi sebenarnya ya, keamanan. Nah, keamanan pertama gini, ini kan di lokasi kan. Pernah dicoba nggak pakai PPBS? Belum sih. Belum, tapi pasti bisa kan kalau pakai PPBS. Tapi waktu kami dari sana, waktu sama tim divisi IT-nya RMC, katanya kurangin aja untuk Jadi untuk keamanannya kita pertama pakai radius, terus juga yang kedua katanya bisa dibatasi dengan kan ada tadi ada titik lokasi, yaitu kalau biasanya pakai tag GPS itu lebih dari ketentuan yang sudah diterapkan, misalkan kan ada 1, berapa gitu. Nah itu kalau pakai tag GPS lebih banyak dari yang diinputkan. Jadi kita trackingnya dari sana. Jadi kita batasi untuk lokasinya. Jadi misalkan kalau lebih dari sekian, berarti ini menggunakan tag GPS. Oh, jadi ada teksnya gitu, kalau Ya. kelihatan. Jadi divalidasi dari database-nya. Oh, di database-nya divalidasi. Jadi kan kita absen input langsung semuanya, lokasi, jam dan lain sebagainya. Nah, sebelum masuk ke database, si lokasinya divalidasi dulu apakah si desimalnya itu melebihi ketentuan atau tidak. Kalau melebihi ketentuan berarti ini otomatis tag GPS. Nah, itu juga ada punya pembahasan yang kenapa dijadikan dimasukin. Mas saya banget kan. Ya, padahal itu adalah norma nasional menurut saya daripada 3 ini itu yang paling penting loh norma nasional requirement. Ya, karena buat saya itu apa ya? Intinya gitu lah. Kalau urusannya udah urusan duit, apalagi yang nasib orang, maksudnya tidak bisa jadi kalau dia nggak absen dipotong gaji lah, terus dimakan segala macam, jadi segala macam. Kalau urusannya kayak gitu, itu keamanan itu makin tinggi soalnya. Nah, soalnya yang ini tuh gimana ya? Sebenarnya ini semua apa? Subjektif kan? Sebenarnya menurut siapa? Tapi pembuktiannya sebenarnya bisa dengan berkaitan ya. Saya menggunakan metode yang pakai Tailwind misalnya ya. Nah, karena pakai Tailwind ya lebih interaktif lah. Terus isi to use ya, kata saya menggunakan olahraga dan macam ini kan bisa dibilang lah kalau kayak gini. Tapi kebutuhan artikel itu akan meningkat ya kalau misalkan masukin katastrofis aplikasi itu efeknya terhadap manusia. Kayak pesawat terbang itu mestinya mesti tinggi banget, kualitasnya mesti tinggi banget. Ini kan tentunya karena duit dan nasib orang. Jadi satu nasional requirement nggak apa ini ada yang ya mau ditambah. Kita yang tadi masukin kayak banget kalian udah bikin di sini, tapi di sini nggak masuk gitu lah. Ya itu terus untuk urusan deployment kalian lulus nggak? Untuk deployment kami hanya upload ke hosting di tugasnya. Untuk misalkan yang lain-lain karena kami juga belum mendapatkan hostingnya, baru kami disuruh nyari dulu. Kebetulan ada hosting yang free, jadi kita trainingnya pakai yang free. Nah ini ya kelas diagram gitu. Ini kelas diagram atau apa?
itu cuma Bumini ya? Atau apa skill apa? Saya lupa lagi namanya. Ini masih kayak Jadi one to many itu jadi misalkan satu departemen untuk banyak karyawan. ya itu kan jadi ini penjelasannya kan diagram. Nah diagram itu nggak ada one to many ya. Maksudnya yang tahu kayaknya menjauh dari sektor juga memang. Kalau kayak gini mah ya relationship. Ada DWM yang buat relationship. Kalau mau ya bikin kelas diagram terus bikin lagi relationshipnya kalau mau. Kan ini pakai MySQL kan dilarangkan ya. Pakai MySQL kan? Pakai Kalau mau di pakai MySQL kan? Nah di sini udah dijelaskan. Oh ini kayaknya dicampur gitu. Kelas diagram sama relationship. Relationship relationship. Berarti ini juga aja paling yang dijadikan kayak soalnya ya. Ini udah bagus. Peraturannya oke, Reza itu. Oke, terima kasih Pak Desa. Barangkali dari teman-teman ada yang mau didiskusikan dari saudara dari sini sudah ada. Atau ada pembahasan? Waktu itu makanannya Pak Tahu Sedang. Oke, terima kasih ya Pak Desa. Dari saya mungkin ya itu tadi untuk pengujiannya nanti silakan ditambahkan ya sama Rusni terkait dengan dari kebutuhan fungsional maupun non fungsional ya itu ada yang lewat. Terus nanti dari dashboard tadi kan katanya setiap hari itu dilakukan riset ya. Nah kalau bisa sih biasanya pamer aja deh untuk mengatur dia mau menampilkan di dashboard per tanggal berapa sampai tanggal berapa tapi di defaultnya today ya agar jadi si dashboardnya kapanpun itu bisa interaktif juga. Oke. Oke, untuk saudara Ida dan Rusni barangkali nanti hasilnya kita bacakan setelah atau punya Pak? Udah di itu? Oh belum. Ya sambil menunggu Pak Richard Nelson memakan input data nilai terhadap Rusni dan kita nanti lanjut dulu ke sesi kedua ya. Oke, silakan saudara Ida dan Rusni tutup dulu sesi presentasinya. Terima kasih untuk perhatiannya dan para penjelasan pembimbing. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.